Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kali ini saya ingin berbagi tentang kupas tuntas ya, ngatasi busuk batang, ya, layu, buah bodong ya, menanam tomat di musim hujan dengan intensitas tinggi. Ya, perlu kita tahu ya teman-teman ya, tantangan kita nanam tomat di musim hujan intensitas tinggi ya, ini busuk batang ya, dan layu teman ya. Ya, busuk batang dan layu teman ya. Ya, busuk batang dan layu dan juga bodong ya, bodong buah ya, teman-teman. Jadi itulah momok petani ya untuk menanam tomat dengan intensitas hujan tinggi ya. Ya, jadi kita gagal panen itu karena busuk batang, layu ya, dan bodong ya, teman ya, buahnya bodong ya. Jadi bodong itu busuk ya, bodong itu busuk di sini man ya, busuk di sini ya, melingkar hitam ya. Ini menular juga teman ya, ya. Karena bodong ini kekurangan kalium ya, sehingga dimasuki jamur dan bakteri ya, bisa menular ke sekelilingnya teman ya. Ya, lihat teman ya. Sekarang saya kupas tuntas ya tentang mengatasi busuk batang, layu dan bodong ya teman ya. Ya. Teman-teman ya, untuk layu ini kita memakai jelas media tanam ini teman ya. Media tanam ini harus pH-nya harus seimbang teman ya. Ya, medianya harus seimbang teman ya. Medianya harus seimbang pH-nya. Jadi kita harus melakukan penata laksanaan pH ini ya dengan bagus ya. Ini sudah saya bahas tuntas di konten sebelumnya ya. Jadi 5 hari sebelum tanam pH-nya kita naikkan, dan 20 hari, 40 hari kita pertahankan pH-nya dengan memberikan kalium teman ya. Ya. Ini teman resepnya ya. Jadi 5 hari sebelum tanam, 20 hari, 40 hari dengan memakai kalsium ya di pangkal batang. Nah, agar pH-nya stabil ya. Nah, ini teman ya. Dengan pH stabil otomatis layu tidak masuk teman ya. Dan juga ini ya, air ya, para pengairan ini harus bagus ya. Jadi harus tuntas di airnya. Kalau musim hujan airnya bisa mengalir, dan selesai hujan harus tuntas seperti ini ya, kering man ya. Dan yang kedua, kita juga melakukan menggunakan sistemik dan kontak ya untuk fungisida penyemprotannya. Ini juga 5 hari sekali man ya. Saya akan memakai sistemik dan kontak ya. Ya, lihat ya. Dengan pH yang stabil ya. Jarak tanam ya juga 60-60 teman ya. Ini bulutannya sekitar 80 cm ya. Jadi mengkotak jarak tanamnya, kanan membujur 40, menyamping juga 60 teman ya. Jarak tanamnya 60 cm ya. Membujur 60 cm, menyamping juga 60 cm ya. Ya. Fungisidanya saya memakai sistemik dan kontak teman ya. Jadi kita bisa memilih apa saja teman ya, sistemik dan kontak ya. Nyatanya saya rutin memakai itu, daunnya pun juga aman teman ya, aman ya. Ini sudah umur sekian ya, umur 74 hari. Ya sebentar lagi tua, daunnya seperti ini aman teman ya. Yang penting buahnya jadi ya, dan buah atasnya juga bisa buah atasnya juga nanti akan membesar teman ya. Dengan 2 kali pemetikan kita pupuk lagi ya untuk membesarkan buah atas teman ya. Ya. Ya teman ya, ini lihat ya, 5 hari sekali man ya saya memakai karbendasim sistemiknya ya. Karbendasim ya, dan juga sistemiknya secara rolling dengan simoksanil man ya. 2 bahan aktif itu saja ya. Jadi karbendasim sistemiknya ya, fungisidanya ya, dan simoksanil ya. Itu secara rolling teman ya. Dan kontaknya saya memakai propinep dan klorotaronil teman ya. Propinep dan klorotaronil ya. Dosisnya untuk sistemiknya 2 sendok makan teman ya. Yang kontaknya yang 3 sendok makan hanya propinepnya. Sedangkan klorotaronil saya memakai 2 sendok makan. Saya rolling teman ya, terus ya, tapi juga pakai perkat teman ya. Saya rolling terus ya. Ini penyemprotannya juga saya campurkan dengan insek teman ya. Sama campurkan dengan insek ya.
terus ya, itu 5 hari sekali ya, sampai aman seperti ini ya. Setelah aman ya bisa 7 hari sekali men ya. Ya, sekali lagi fungisidanya karbendasim dan simoksanil ya. Sistemiknya, kontaknya saya memakai propinep ya. Saya memakai propinep ya kontaknya men ya. Dan chlorothalonil ya. Ya, lihat men ya, sampai roboh-roboh seperti ini ya. Ya. Dan untuk bodong ya, bodong dan maupun pupuk daunnya teman ya. Pupuk daunnya saya memakai dua ya, dua bahan yang sejak awal tidak pernah saya tidak saya pakai ya. Saya pakai P yang tinggi teman ya. Saya pakai P yang tinggi ya. P ini saya gunakan tidak saya buat untuk kocar teman ya. Saya gunakan untuk yang sekali pakai apa yang mudah dicerna ya. Yang mudah langsung diserap oleh tumbuhan ya. Jadi saya P-nya memakai pupuk daun. Jadi sekali diaplikasikan langsung bisa diserap ya, dipergunakan ya untuk tumbuhan itu ya. P-nya saya pakai Ultradat teman-teman ya. Terus untuk masa generatif saya pakai kalium dan boron ya, pakai kalinet teman ya. Itu saya campurkan dengan tadi ya, saya mix ya. Jadi Ultradapnya 2 sendok makan, kalinetnya 30 ml per tangki 15 liter ya. Itu ya teman ya. Jadi dengan kalium yang rutin yang bagus teman-teman ya, memasuki masa generatif. Ini teman ya, buahnya juga mengkilat teman ya. Ya ini mengkilat juga ya buahnya ya. Terus ya sampai atas ini ya yang bodong tidak ada teman ya. Hampir tidak ada yang bodong ya, ada tapi paling sedikit sekali, tidak sampai 1% teman ya. Ya, lihat ya, aman ya teman ya. Jadi itu ya pengendalian terpadu ya. Busuk batang, layu dan bodong buah ya, dan juga pupuk daunnya seperti itu tadi man ya. Ya teman-teman ya, ini saya memang harus berbagi pada teman ya. Ini keberhasilan seperti ini ya. Tanaman saya 4.500 teman ya. Ini sudah petikan yang keempat, umur 74 hari, aman teman ya, harganya sehat ya. Saya sangat bersemangat membuat konten ini ya, berbagi dengan Anda ya. Mudah-mudahan konten ini dilihat banyak orang teman ya. Ya. Ini karena menurut saya ini jurus bagus ya, jurus bagus untuk mengatasi busuk batang ya. Momoknya bertani tomat di musim hujan ya, dengan intensitas tinggi ya. Busuk batang ini ya dan layu ini momoknya teman ya, untuk gagal panen ya. Ya. Dan sekali lagi ya, pupuk daunnya jangan memakai N teman ya. Ya, jangan memakai N ya. Saya memakai P dan K ya. Kalium dan fosfor ya. Jadi pakai Ultradap dan kalinet teman ya. Ya. Lihat ya teman ya. Sampai roboh-roboh buahnya ya. Lihat teman ya. Ini ya buahnya ya teman ya. Ya, buahnya teman sampai atas ya. Nah, tidak ada yang bodong ya. Jadi semua yang nempel semua ya teman ya. Karena saya selalu memakai itu ya, andalan saya kalinet ya, kalium dan boron ya untuk buahnya men ya. Ya, fungsinya andalan saya itu tadi men ya. Ini harus dilakukan men ya secara rutin 5 hari sekali ya. Kalau sudah jadi seperti ini seminggu sekali tidak apa-apa teman ya. Ya, demikian teman ya, mudah-mudahan ini bisa jadi referensi ya. Jangan lupa subscribe ya. Ya, sayang ya, ini saya berbagi yang bagus, jurus yang bagus untuk tanam tomat ya di musim hujan. Kalau tidak banyak yang menonton sayang men ya. Ya, ini benar-benar sayang ya. Saya sangat berapi-api, sangat berantusias membuat konten ini ya, agar dapat dilihat oleh banyak penonton ya, sehingga para petani ini akan panen ya, tidak gagal panen ya, walaupun intensitas hujan yang tinggi ya, tomat kita tetap panen ya. Ya lihat teman ya, mulus-mulus teman ya. Ini kemarin saya petik sudah merah lagi ya, ini besok saya petik lagi ya. Saya jarak 1 hari sekali teman ya. Ya lihat teman ya. Ya teman-teman ya, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe teman ya. Ini saya sangat semangat ya, karena harganya manis, bagus, sehat ya. 6.000. Panennya juga bagus ya, lihat ya buahnya men ya, panennya juga bagus ya, buahnya lihat ya, panenannya juga bagus ya. Saya antusias sekali membuat konten ini
ya. Sayang kalau tidak dilihat ya. Jangan lupa subscribe teman ya. Jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman petani ya. Ini jurus yang sangat luar biasa ya. Jangan lupa bagikan ke teman-teman petani ya, agar tidak gagal panen nanam tomat di musim hujan teman ya. Ya, ini murah dan efektif ya. Apabila kita cukup efektif dan murah ya. Saya bandingkan kalau kita nanam tomat di tahun yang lalu teman ya. Ya, cara cukup efektif, murah, dan angka berhasilnya cukup bagus teman ya. Ini lahan bekas ya. Sekali lagi jangan lupa subscribe teman ya, dan bagikan teman-teman petani ya, agar teman-teman petani semua bisa berhasil nanam tomat di musim hujan dan kualitas tinggi ya. Jangan lupa subscribe. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.